Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Zaki. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara pembuatan peta kepadatan penduduk menggunakan aplikasi Quantum GIS atau QGIS. Baik, langsung saja kita menuju aplikasinya. Yang pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, nah di sini sudah terbuka aplikasi QGIS-nya. Kita buka yang New Empty Project. Oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, hal yang paling pertama diperhatikan itu ialah eh, harus terdapat layers dan browser di bagian sebelah kiri seperti ini. Apabila punya teman-teman itu belum ada, maka perlu ditampilkan. Nah, tidak usah panik, tampilkannya seperti ini. Bagian seperti ini, bagian di sini kita klik kanan, kemudian checklist bagian browser dan layers panel. Seperti itu. Oke, selanjutnya apabila sudah terkoneksi dengan layers dan browser, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan itu harus menginstal plugins-nya. Nah, di sini menginstal plugins-nya, plugins itu fungsinya buat apa? Oke, di sini plugins itu fungsinya untuk quick map service seperti ini, memasukkan oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk memasukkan seperti ini. Nah, oke, kita remove dulu. Nah, caranya itu kita ada pergi ke plugins di sini, kemudian manage and install plugins, pastikan laptop Anda atau komputer Anda terkoneksi dengan internet yang baik. Sini koneksi, kemudian kita klik sini, quick map service. Nah, oke, di sini saudara mau klik, kemudian install pluginsnya. Nah, oke, di sini karena saya sudah install maka sudah ada tulisan uninstall. Oke, close saja. Kemudian, apabila sudah menginstal plugin, sekalian datang ke web lagi. Kemudian, di sini ada Quick Web Service. Apabila punya teman-teman belum memiliki yang banyak seperti ini, seperti Esri, Gyoki, Google, dan sebagainya, maka perlu disetting terlebih dahulu. Setting. Kemudian masuk ke menu setting, kita ke More Service, kemudian Get Country Book Pack. Oke, setelah itu save. Oke, setelah begitu, hal yang paling pertama dilakukan, oke, memasukkan SHP file atau batas-batas wilayah dengan format SHP. Nah, cara memasukkannya di sini ada Add Open Data Source Manager. Klik satu kali, kemudian buka menu vektor. Nah, di sini ada titik tiga vektor dataset. Nah, maka teman-teman pilih yang data teman-teman yang teman-teman miliki. Contohnya seperti ini, saya sudah memiliki batas administrasi kecamatan SHP Indonesia, pen, kemudian add, setelah itu sudah muncul maka di X saja. Nah, ini dia. Oke. Jadi di sini kurangnya itu agar lebih jelas maka kita tambahkan S3 Ocean-nya. Nah, di sini seperti masukkan ke web, kemudian Quick Map Service untuk base maps-nya. Base map-nya kita masuk pakai ke S3 Ocean. Nah, biar tampang rupa bumi itu lebih jelas. Oke, setelah semuanya sempurna,
Hmm, Oke, jadi kita kan karena kita akan membuat peta kepadatan penduduk di suatu wilayah, contohnya saya akan membuat peta kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah, maka kita filter terlebih dahulu bagian mana yang akan kita buat buat kepadatan penduduknya. Masuk ke batas administrasi kecamatan Indonesia, klik kanan, oke, kemudian kalian cari bagian filter, kemudian karena kita Provinsi Jawa Tengah, maka nama provinsi kita klik 2 kali. Oke, kemudian sama dengan dan di sini ketikan Jawa Tengah. Oke, setelah itu all. Oke. Nah, sudah ada, kita klik Jawa Tengah, lalu oke. Nah, guys, maka di sini hanya terfokus untuk di Provinsi Jawa Tengahnya. Di sini sudah ada ya Jawa Tengahnya. Kemudian agar file ini tersimpan dengan baik, maka kita perlu adanya penyimpanan file. Nah, file ini perlu diekspor untuk di save. Kita masuk ke administrasi, kemudian klik kanan, kita ada bagian ekspor, kita save feature as. Oke, di sini hal yang paling teman-teman perhatikan di situ ada formatnya yaitu harus S3 save file. Oke. Kemudian kita atur CRS-nya, koordinat sistemnya. Oke, private predefinite CRS biarkan seperti ini. Kemudian CRS-nya kita cari CRS-nya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu terletak di WGS 84 per UTM zone 49. 49 S. Nah, di sini sudah ada, kita klik, kita lihat terlebih dahulu, ada atau tidak. Oke, jadi di sini Jawa Tengah, keberadaannya di zona 49S. Oke, kemudian kita di sini file name-nya kita ke pencet titik tiga browser. Nah, kita simpan di bagian mana kita akan menyimpannya. Oke, di sini saya sudah buat folder baru tentang Jawa Tengah. Setelah itu kita beri nama ADM Kecamatan Jateng. Oke, kemudian save. Kemudian kalau jika sudah kita oke. Nah, di sini akan membutuhkan file SHP baru. Di sini contohnya. Nah, kemudian karena kita akan membuat data kepadatan penduduk setiap kabupaten di Jawa Tengah, maka kita akan menghilangkan batas-batas kecamatannya. Nah, gimana cara menghilangkan batas-batas kecamatannya? Kita masuk ke bagian vektor, oke. Kemudian kita ke Geoprocessing Tools. Di sini ada menu Dissolve. Kita melakukan Dissolve untuk kecamatan-kecamatan itu menghilangkan kecamatannya agar hanya ada batas kabupatennya saja. Di sini input layernya biarkan saja untuk administrasi kecamatan Jawa Tengah yang barusan kita ekspor tadi. Kemudian di solve field-nya kita pencet titik tiga. Kemudian nama kabupaten kita checklist. Kemudian oke. Dan di solve-nya kita titik tiga pencet. Kemudian save to file. Nah, kita simpan lagi di bagian folder Jawa Tengah. Di sini kita beri nama ADM Kap Jateng. Jika sudah, maka save. Kemudian, oh ya, jangan lupa open output filenya di checklist ya. Kemudian kita run. Nunggu sampai komplit. Kemudian, jika sudah komplit, maka close. Maka dia akan membentuk file SHP baru di bagian layers. Oke, baik. Jika sudah seperti ini, maka ini ialah batas-batas kecamatan. Perlu diperhatikan apabila file SHP bagian layar ini, maka ini harus urut ya guys. Jangan sampai ini seperti ini. Maka dia akan ketimpa. Nah, gitu. Ini harus di bagian atas. Jangan sampai terbalik. Oke. Jika sudah, maka kita akan memasukkan datanya. Data-data kepada penduduk yang ada di Kabupaten-Kabupaten Jawa Tengah.
Datanya dapat dari mana? Oke, saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dalam angka 2025. Datanya, oke, cara masukkannya, administrasi Kabupaten Jateng, diklik kanan, kemudian kita ke Open Attribute Table. Oke, jika sudah ada, maka kita siapkan filenya. Siapkan filenya. Di sini saya sudah menyiapkan file dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, ini kepadatan penduduk per kilometer persegi. Oke, jika sudah, maka kembali lagi ke GIS-nya, GIS-nya. Ini ada tombol kayak pensil, kita klik satu kali. Kemudian kita buat new file. Di sini ada bacaan new file. Oke, kita klik. Kita beri nama kepadatan penduduk. Oke, untuk kita geser dulu. Untuk tipenya itu biarkan integer 32 bit karena kita akan memasukkan angka. Oke, kemudian kita klik OK. Jika sudah, maka ini sudah terbentuk kolom baru di sini untuk memasukkan jumlah angka kepada penduduknya. Nah, kita cocokkan saja, contohnya saja Kabupaten Tegal. Nah, Kabupaten Tegal itu di sini 1722. Di sini klik dua kali saja. Oke, jika sudah seperti itu, kita ketikkan 1722. Kemudian Kabupaten Kudus. Untuk Kabupaten Kudus itu di angka 1993. 1993. Selanjutnya untuk Kabupaten Banyumas. Banyumas itu berada di 1341. 1341. Kemudian untuk Kabupaten Boyolali. Nah, Kabupaten Boyolali, Boyolali, mana ya Boyolali ya? Nah, ini Kabupaten Boyolali di 1012. 1012. Kemudian untuk Kota Salatiga, Kota Salatiga di 3702. 3702. Kemudian Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara di 932. 932. Kemudian di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang, Pemalang di 1371. 1371. Kemudian di Kabupaten Rembang, Rembang, Rembang di 646. 646. Maaf, 646. Oke. Kendal, Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal di 1068. 1068. Oke. Di Kabupaten Brebes. Brebes di 1198. 1198. Kemudian di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak 1294. 1294. Kemudian di Kabupaten Magelang. Kabupaten Kabupaten Magelang. Magelang di mana ya? Oke, di sini Kabupaten Magelang di 1196. 1196. Oke, kemudian Kabupaten Jepara. Jepara di 1220. 1220. Kemudian di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan di 1154. Di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan di 7025. 7025. Maaf, 7025. Di Kabupaten Pati 879. 879. Kemudian di Kota Tegal di 7390. 7390. Oke. Kemudian di Kabupaten Semarang
Kabupaten Semarang di 1078. Oke, dulu 1078. Kemudian di Kabupaten Batang. Batang di 900, bentar, 988, 988. Oke, lalu kita keluarkan bagian yang belum, Kabupaten Sragen. Sragen. Sragen di 1017. 1017. Kemudian Wonosobo. Wonosobo. Wonogiri Wonosobo di 920. 920. Kemudian di Kabupaten Kebumen. Kebumen di 1073. Kemudian di Kota Magelang. Kota Magelang di 6.610. 6.610. Oke, selanjutnya ke Kabupaten Temanggung. Temanggung di 949. 949. Setelah itu di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri di 555. Kemudian di Kabupaten Purworejo 741. Kemudian di Kabupaten Sukoharjo, dari sini 1926. 1926. Kemudian di Kabupaten Klaten, Klaten 1855. 1855. Cilacap, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap di 881. 891. Kemudian di Kota Surakarta. Kota Surakarta 11.003. 3, 4. Oke. Grobogan. Kabupaten Grobogan di 751. Kabupaten Blora. Blora di 467. 467. Kota Semarang berada di 4.655. 4.655. Kemudian Karanganyar di 1200. Yang terakhir Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga. Ini guys, Purbalingga. Purbalingga di 1300. Oke, jika sudah memasukkan, kita X dulu ini bagian ini. Aduh, ya. Aduh, bentar ya, ada. Jika sudah, maka hal yang perlu kita lakukan dan ini. Oke. Nah, kita X. Setelah itu, nah, kita bagi taruh bagaimana saja. Kita di sini simpan, save edit. Oke, setelah itu kita matikan pensilnya. Nah, ini sudah tidak bisa diganti-ganti. Sudah fix. Setelah itu kita X saja. Oke, jika sudah, maka hal yang perlu kita lakukan selanjutnya itu ialah menambahkan simbologi untuk kepadatan penduduk.
yang dari kita telah lakukan. Oke, caranya di administrasi Kabupaten Jateng, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke properties. Selanjutnya, wait. Kita masuk ke simbologi. Nah, ini single simbol kita ganti ke graduated. Oke. Kemudian value-nya kita ke kepadatan penduduk. Setelah itu kita perhatikan di sini classes-nya kita cukup 5, benar. Oke, selanjutnya untuk warna. Warna ini opsional, terserah kalian mau pilih warna apa. Kalau saya pilih warna green. Oke, kemudian classify. Maka di sini akan muncul seperti ini value dan legend. Legendanya akan muncul. Nah, oke. Yang paling rendah kita ubah namanya dengan cara klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita beri nama sangat rendah. Oke. Selanjutnya yang di sini kita beri nama rendah. Oke. Kemudian ini belah sini dikasih nama sedang. Kemudian ini sedang berarti ini padat. Padat. Oke, yang di sini sangat padat. Setelah itu kita klik play, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Dapat kita lihat bagaimana kepadatan di suatu wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Selanjutnya, apabila sudah seperti ini, hal yang kita perlu lakukan, kemudian kita layouting. Setelah kita melakukan seperti ini, kita melakukan layouting. Jangan lupa di sini kita simpan terlebih dahulu. Sini. Cara nyimpannya save project, kita simpan. Kita pilih untuk di bagian belakang. Kita masukkan ke Jawa Tengah, kita beri nama peta Jateng. Ya. Kita save. Selanjutnya kita masuk ke bagian layouting. Nah, jadi bagian layouting itu seperti bagian legenda, kemudian judul peta, kemudian alamat angin dan lain sebagainya, guys. Oke, hal yang kita perlukan itu kita masuk ke project di sini, kemudian new print layout. Sini new print layout. Klik, kita beri nama peta kepadatan penduduk Jateng. Oke, kita oke saja. Maka kita akan ditujukan ke bagian layouting seperti ini, guys. Sini masih kosong. Nah, jika teman-teman bingung, apabila tampilan seperti ini, maka atau dia portrait bisa diatur buat nih. Contohnya ini klik-klik saja, kemudian di item properties. Oke, sebelumnya maaf. Apabila teman-teman belum memiliki seperti ini, layout, item properties, gets, atlas, item, dan undo his itu apabila belum ada, maka perlu diaktifkan dengan cara di bagian atas seperti itu, kita klik kanan, kemudian kita checklist. Apabila sudah, maka tampilan akan seperti ini. Nah, untuk mengatur ini, apa namanya, lembar ini, kita perlu adanya setting dulu. Kalau misalnya buat kalian masih potret, kita klik 1 kali, maka dia akan menuju ke item properties. Setelah itu, teman-teman bisa atur, kita mau apa, kalau saya pilih A4 saja. Kemudian orientasinya mau landscape atau portrait. Sini saya pilih landscape-nya. Oke. Kemudian teman-teman perlu adanya ini mengganggu sedikit. Taruh di sini. Oke. Kemudian teman-teman perlu menambahkan garis tepi luar untuk
layoutingnya. Nah, di sini sebelum itu teman-teman perlu mengaktifkan view untuk membantu, garis atau titik di lembar kosong ini. Klik show, klik view, kemudian show grid. Nah, di sini dapat kita lihat ada titik-titik bantu, garis bantu seperti ini. Kemudian snap to grid diaktifkan. Oke, sini kemudian aktifkan kembali show grid dan lain sebagainya diaktifkan. Hmm, ini agar membantu, lebih membantu untuk layoutingnya. Oke, kemudian garis pertama yang kita lakukan di bagian layout ini itu ialah add rectangle atau garis tepi. Nah, Sam- bisa dilakukan seperti ini, guys. Ini ada namanya add shape, kemudian add rectangle. Oke, di sini kita garis seperti ini. Oke, jika sudah maka lepas. Nah, maka akan di item properties akan seperti ini, rectangle. Oke, untuk mengubahnya perlu kalian ketahui di sini ada position and size. Jadi ini biarkan saja, biasa saya biarkan. Kemudian rotasi, oke, item, oke, nah dan sebagainya. Position and size. Nah di sini text. Jika teman-teman ingin mengatur ketebalannya atau mengatur warnanya, di sini bisa style, diklik saja. Kemudian simple fill. Oke, ini stroke width ini untuk menebalkan garis atau menipiskan. Kalau saya biar 0,3 atau pilih ke 0,1. Saya suka yang lebih 0,1 karena dia lebih apa ya, simple aja gitu. Nah, untuk stroke stylenya ini garisnya mau putus-putus atau no line atau bagaimana. Ini kalau saya solid line untuk garis tepinya. Jika sudah, maka teman-teman perlu kembali. Kemudian garis tepi ini dapat teman-teman buka di menu item. Nah, di sini biar teman-teman tidak tertukar garis-garisnya. Itu kalian perlu ganti namanya di sini di menu item, klik saja kemudian rectangle, klik dua kali. Sini teman-teman beri nama garis, maaf, garis luar tepi atau tepi luar, tidak apa-apa. Mulai enter. Nah, jika seperti ini sudah fix, maka teman-teman perlu checklist di bagian gembok ini agar tidak tergeser-geser. Kita checklist, maka dia sudah tidak bisa tergeser-geser. Oke, kemudian sudah menambahkan garis tepi luar, maka perlu teman-teman ketahui, perlu mendapat opsional sih sebenarnya. Kalau saya sukanya tambahkan garis tepi lagi, garis tepi dalam, agar terlihat ya. Opsional saja ini. Oke, jika emang kurang rapi, teman-teman bisa zoom di sini, kemudian rapikan melalui pendekatan seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian kita masuk ke menu item properties. Nah, di sini samakan seperti tadi, simple fill. Kemudian di sini saya lebih suka ke 0,1. Kemudian, oke, masuk ke item. Sini kita ganti nama garis tepi dalam. Jika memang sudah fix, maka di checklist saja bagian bentuknya. Oke, jika sudah, maka teman-teman perlu selanjutnya memasukkan map. Petanya, maaf. Petanya di sini teman-teman add map. Oke, teman-teman masukkan saja di sini di bagian seperti ini. Oke, ditarik. Oke, sampai menurut teman-teman rapi saja. Oke, maka lepas. Maka dia akan loading. Loading sabar. Oke, sambil menunggu loadingnya, perlu teman-teman mau ketahui bahwasannya
di layouting peta ini perlu 70% peta, 30%-nya di menu atau layoutnya. Layoutnya itu judul dan lain sebagainya. Sambil menunggu. Oke, di sini sudah masuk. Maka dapat kita lihat petanya seperti ini. Oh, ini sepertinya lebih kebesaran. Maaf, kita geser dulu. Oke, di sini lebih rapih ya. Selanjutnya, kita perlu atur di bagian skalanya. Skala ini coba kita contoh di 2 juta. Oke. Ah, ini lebih oke lah. Lebih cakep. Di sini kemudian di kalau lock layer ini biar ini aja guys. Ini sebenarnya untuk kunci. Kalau emang sudah fix, kemudian kita kunci. Karena kita belum atur untuk grids dan lain sebagainya. Kita atur grids terlebih dahulu. Grids. Nah, grids itu ialah garis 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 buju, garis lintang grids itu. Oke. Kita tambah di sini. Kemudian dia kita modify. Setelah itu kita lihat untuk ciri S-nya kita gunakan terlebih dahulu. Ini kita ke prevented CRS. Kemudian kita cari case. Nah, ini sudah ada WGS 484 UTM Zone 48. Oke, sama saja. Oke, ini ada. Oh, ini 48S. Oke, ini 49. Oke, ya sudah kita kembali back. Selanjutnya interval. Oke, kita atur interval. Kita coba saja di 1 derajat. Sebentar. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, di bagian CRS-nya kita gunakan yang use map CRS. Kemudian sebelum itu, sebelum mengatur intervalnya, kita atur terlebih dahulu formatnya atau draw coordinates. Kita atur ke degree, minute, second, with suffix. Nah, ini oke. Setelah itu kita kembali lagi ke atas. Ini di bagian YX, XY-nya. X-nya, X itu 1 derajat, kemudian Y-nya 1 derajat, maka akan tampil seperti ini. Oke. Kemudian untuk outline-nya, line style-nya. Nah, line style-nya kita rubah ke bagian biru. Menurut saya biru ini lebih cakep aja kelihatannya. Oke. Setelah itu, maka bagian ini atur-atur saja, bagian pen atau lain sebagainya. Oke, masuk ke draw coordinates. Ini yang left itu bisa atur. Nah, oke. Yang left itu kita ke atur ke vertical ascending dan yang right-nya itu ke vertical descending. Ini sudah nampak ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk fontnya bisa diatur. Sini kita fontnya 6 saja seperti. Colornya kita samakan untuk garisnya. Nah, color dan garisnya seperti ini. Fontnya kita bisa ganti, contohnya seperti ini, kita ganti Times New Roman. Oke, jika sudah, maka kembali lagi di ini sudah font dan lain sebagainya sudah. Oke, oke sudah, maka kita lock di bagian mapnya. Lihat dulu guys, ini rapi atau enggak?
Oke, ini sebenarnya sudah rapi, sudah terlihat rapi, sedikit rapi. Namun yang bawahnya kurang. Ini opsional saja, kalian akan mengatur seperti apa, ini opsional. Oke, jika sudah, jika ingin mengatur atau menggeser seperti ini, kita eh, di move item content sebelah sini, atur, kemudian kita bisa geser untuk menempatkan posisi yang menurut kalian bagus. Nah, oke, contohnya seperti ini. Oke, jika sudah, maka masuk ke item sebelah kiri, kemudian lock, agar petanya tidak tergeser-geser. Oke, maaf sebelumnya kita masuk ke item content. Item terlebih dahulu, kemudian lock di sini, dan lock di sini juga. Agar petanya itu tidak tergeser-geser. Setelah itu, hal yang saja kalian lakukan itu membuat judul peta. Nah, sama seperti tadi kita add shape, kemudian add rectangle. Add shape, kemudian rectangle, kita di sini buat garis tepi. Oke, maaf ini nunggu. Oke, di sini kita lepaskan saja. Masuk ke item properties, jangan lupa atur stylenya. Nah, tadi kita sudah 0,1 semua, maka kita atur 0,1 juga. Oke, solid layer stroke, biarkan saja. Sini, apabila sudah, maka jangan lupa beri nama kotak judul. Jika sudah, maka lock. Oke, kita beri nama, beri tulisannya di sini ada namanya add label yang ada tulisan T-nya. Label, sini kita ketikkan, kita garis dulu, kita buat. Jika sudah, maka sini ada bacaan log ipsum. Kita masuk ke item purpose dulu. Lorem ipsumnya kita ganti ke peta, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun eh, bagusnya sebabnya tahun 2025. Oke, jika sudah seperti ini maka kita perlu atur. Di bagian font kita bisa ganti Times New Roman, kemudian size-nya 14. Oke, kemudian biasanya ini di bold. Bold ini stylenya berarti ini bold. Oke, jika sudah style bold, back lagi. Oh, nah ini horizon alignment. Nah, ini rata tengah atau rata kiri atau rata kanan. Rata tengah, ininya kita bisa rata tengah juga. Oke, jika sudah, maka kita atur lagi untuk bagian garis tepinya. Coba kita bisa ini kita unchecklist kotak judul ini. Kotak judul, oke. Ini kita perbesar di sini. Oke, jika sudah seperti ini, kita rapikan kembali. Ya, kita jika yang belum rapi, maka masuk ke item, kemudian kecilkan saja, nggak apa-apa. Oke, ini lebih cakep ya, kalau 13. Oke. Nah, di sini sudah terlihat data keberadaan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Kemudian kita tambahkan lagi add rectangle.
Oh ya, jika sudah memang sudah fix, kita bisa checklist lagi untuk di lock. Jika sudah, maka kita tambahkan untuk skala batang, kemudian mata angin, skala hmm, se- skala teksnya juga. Saya buat lagi di sini. Oke, kita lihat, perhatikan. Oke, seperti tadi ini kurang rapi di bagian kotak judul. Kita checklist, kemudian kita geser untuk mendapatkan. Oke, bagian peta kita ketengahkan. Ya, seperti ini. Checklist lagi. Kemudian kita buat skalanya, skala bar atau alamat angin. Nah, alamat angin di sini ada add notes row. Kita klik, kemudian masuk ke item properties, klik. Oh, kita maaf. Kita gambar terlebih dahulu di sini berapa besarnya. Ini seperti ini. Jika sudah, maka kalian bisa memilih seperti ini, bagaimana. Tapi kalau saya sukanya ke raster image, kemudian kita up logo yang telah kita download. Nah, seperti ini. Ya. Nah, mata angin. Oke, kita sudah dapat open, maka muncul. Ini lebih, menurut saya lebih cakep aja sih daripada yang dari Gigisnya kurang. Setelah itu kalian masuk ke skala batang. Skala batang kita di sini ada add scale bar. Kemudian kalian cocokkan di sini gambar saja. Oke, lepas. Nah, bisa teman-teman lihat ini stylenya bisa double box, kemudian triple box, line text middle seperti itu. Tapi saya sukanya lebih ke single box. Mapsnya di map satu, maps ini. Kemudian scale units tetap kilometer, label multiplayer. Oke, karena kita masuk ke tadi kita masang skalanya 2 juta, maka di sini kita 20 saja. 20 20.000. Nah, oke. 100 saja appearance, positioning atau lain sebagainya. Box margin. Ini ke ketebalannya. Ini ketinggiannya. Oke. Kembali ke atas, kita coba-coba saja. Kalian coba-coba saja guys. Maksudnya pantas dan sebagainya. Oh ini ketebalannya, kita ketebalannya satu, dua saja, dua saya cukup. Untuk kotaknya itu di segmen. Oke, segmen kita dua tiga deh guys. Nah, oh maaf guys, ini segmen maksudnya kanan kirinya ya.
Nah, kita atur ke yang ke kanan aja, ya, ke kanan, tapi yang tiga. Ini bagusnya seperti ini. Jika memang sudah, kita tekan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan skala, skala, skala teks. Skala teks kita pakai ke masukkan ke label, kemudian kita di sini kita gambar, skala teks, kita ketik skala peta, enter, satu, spasi, no, satu banding dua juta. Oke, kita atur saja di sini. Oke. Nah, kemudian font kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian ini style regular saja. Kita besarkan ke 12 kali. 12 enggak apa atau 12 deh. 12. Kalau sudah baik, kembali lagi. Kemudian kita ratakan, rata ini, rata horizon tengah. Oke, cakep. Vertical ascending. Center. Oke, quotient and size ini bisa atur-atur dulu. Bisa biarkan saja dan lain sebagainya. Jika sudah, maka seperti ini. Kalau peta 1:20.000. Perhatikan. Poin dengan skala saja sekali. Tidak perlu ada pertanyaan. Oh, di sini skala ya, skala peta. Nah, jika emang kalian ingin memisahkan ini dengan skala bar skala peta, kalian perlu add ini guys. Saya lupa. Add polyline. Nah, add polyline ini untuk garis. Oh, maaf. Hapus dulu. Maaf, guys. Salah, salah. Add polyline di sini, add polyline, kemudian buat garis. Klik satu kali, kemudian di sini klik kanan. Oh, ulangi, ulangi. Add polyline terlebih dahulu. Klik kanan.
Oke, sudah ada beberapa tes. Simple kan? Nggak muncul guys. Itu deh. Oke, setelah itu hal yang selanjutnya kalian buat itu keterangan guys. Hmm. Proyeksi proyeksi sistem grid, kemudian datum dan zona. Nah, di sini kalian bisa saja tambahkan kembali add rectangle, tambahkan di sini. Nah, sudah. Jika sudah, kalian hmm, beri tulisan di sini. Nah, oke. Masuk ke item properties, lalu tulisannya kita ganti proyeksi, enter, tab, kemudian klik 2. Proyeksinya kita ke universal transverse mercator. Kemudian enter, kemudian kita ke sistem grid, kita enter, kemudian tab, klik 2, kita ketikkan grid geografis. Enter lagi, kemudian datum. Datum, enter, tab, klik 2, WGS 1984. Enter lagi, masuk ke zona. Enter. Zonanya di 48S. Oke, tur kembali font, Times New Roman, size yang kecil saja guys. Ini size-nya kita kasih ke 7 aja. Kemudian, oke, jika sudah pas, maka kita atur lagi untuk rectangle. Pasin. Nice. Oke. Ya, rectangle-nya kita belum atur guys. Untuk style terlihat lebih tebal. Ya, atur semua rectangle-nya. Oke, jika sudah maka selanjutnya kalian perlu memasukkan legendanya. Legendanya kalian perlu masukkan legenda. Oke, maaf sebelumnya saya lupa tadi untuk meng- mengcopy di bagian administrasi Kabupaten Jateng ini untuk insert petanya. Nah, ini kalian perlu duplikat layer. Oke, begitu saja. Dan kembali lagi, ini tidak usah di checklist nanti saja karena ini akan menjadi insert petanya, guys. Oke, kemudian kembali lagi ke ini tadi. Setelah itu kalian masukkan legenda. Nah, add legenda bisa di sini, add legenda, kemudian buat
Oh, maaf, kita harus membuat ini dulu. Kotakannya, add rectangle terlebih dahulu. Kita buat di sini ukuran segini saja. Oke, atur lebih dahulu item properties, style, kemudian simple fill. Ke simple fill kalian kecilkan, cok. Setelah itu kalian tambahkan legendanya. Sini legenda. Oke, di sini langsung muncul seperti ini terpas. Maka akan ke sini. Tidak perlu panik. Kalian hal yang perlu lakukan itu ialah menghapusnya saja. Nah, di sini kan terdapat dua ya, guys. Ini ada dua legendanya dan lain sebagainya. Kita hapus saja di bagian ininya, guys. Kita matikan auto update. Kemudian yang kita perlu lakukan itu yang menghapus bagian copy. Di sini kita klik, maaf, kita klik, kemudian kita hapus. Oke, ini sudah hilang. Kemudian administrasi Kecamatan Jateng kita hapus juga. Batas administrasi Kecamatan Indonesia kita hapus. Kemudian ST Ocean kita hapus. Jika sudah seperti itu, maka kita administrasi Jateng kita ganti, klik dua kali, masuk ke sini. Kita ganti kepadatan penduduk. Oke, kita enter. Maaf, kita back. Oke, salah. Nah, oke, kita back lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian font and text formatting. Fontnya kita bisa ganti di sini. Kita samakan Times New Roman. Kemudian size-nya. Oh, ini tidak berpengaruh. Jadi size-nya kita pakai yang sub subgroup di sini. Kita ganti lagi. Di sama ratakan Times New Roman. Kemudian di sini kita atur 10, 10 saja. Kita back. Nah, yang oh maaf guys. Yang item label baru kita ganti fontnya. Times New Roman. Ukurannya juga tadi 10, ini ukurannya 9 lebih kecil tadi guys. Oh, 8 lebih ini cantik sih. Oh, 9. Nah, nah, oke. Kemudian masuk ke kolom. Kita perlu simbologi, simbol. Ini bisa diatur ketebalannya. Kalau saya lebih suka yang ketebalan 2, kemudian simbol width-nya kita ke 10. Oke, sudah kita percantik dengan meletakkannya dan merapikannya. Oke, kita rapikan. Oke, sini baik.
Setelah itu kita akan membuat insert petanya guys. Insert petanya. Dan kok kurang lebih ya? Aduh, mencet auto adit guys. Jadi, aduh, ulang dari awal lagi. Maaf guys, mencet. Jadi kita mulai dari awal. Jadi dua kali, lalu dipahami. Akhirnya jangan lupa tadi measurement. Oh maaf, subheadingnya. Sini sudah, item labelnya di sini sudah. Kita rapikan saja. Oke, selanjutnya kita perlu masukkan insert petanya. Nah, insert petanya kita akan melakukan. Oh, kita kembali lagi ke peta awal tadi. Di sini yang kita checklist ini saja guys. Bentar, maaf saya belum menyampaikan. Jangan lupa ketika memang kita akan melakukan insert peta, maka petanya kita harus kunci terlebih dahulu. Kunci terlebih dahulu agar tidak berubah. Nah, yang kita ini yang sudah, maka kita kunci-kunci saja. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, guys. Oke, jika sudah, maka kita kembali ke peta awal untuk membuat insert. Oke, jadi di sini kita unchecklist. Kita checklist yang bagian copy saja. Nah, kita ubah, oh isolation tetap. Isolation tetap. Kita ubah menjadi, masuk ke properties, single symbol. Simbol opsinya kita pilih ke single symbol, simple file, simple fill, kemudian warna. Kita warna pilih warna cerah guys. Ini merah seperti ini. Jika sudah, maka kita oke. Oke. Nah, seperti ini. Untuk garisnya kita hilangkan juga. Kita garisnya kita hilangkan masuk ke properties kembali. Simple fill. Kemudian solid stroke line-nya kita nolan. Oke. Oke. Maka garisnya akan hilang seperti ini. Oke, ya sudah. Maka kita masuk ke peta yang sudah di layouting di sini. Kita akan menambahkan map baru atau untuk insert map. Di sini add map, kemudian kita tambahkan di sini. Oke, di sini cukup segini saja. Kita serah. Nah, seperti ini. Ini. Kemudian masuk ke item properties, skalanya kita ganti ke angka 70 juta. 70 juta kerjaan. Coba kita ke 68 deh. 68. Oke, move. Kita coba ke pindahkan ke move item content di sini.
Ini cantik, sudah cakep sih. Oke, jika sudah maka kita lock. Sini lock. For style lock. Kemudian sudah kita beri nama terlebih dahulu di sini. Saya buat inset peta. Connect jangan lupa kita ganti, kita samakan semuanya ke Times New Roman. Ya, jangan gitu. Oke, kemudian kita style kita coba kita buat. Oke, cantik, kita rapikan. Nah, jika memang sudah seperti ini, maka kita menambahkan keterangan apa aja yang apa ini termasuknya gitu. Maksud daerah mana itu? Kita tambahkan keterangannya di sini. Accept add rectangle. Nice. Sini. Stylenya kita simple fill, kemudian fill colornya kita ubah ke warna merah, kemudian fill stylenya no edge, maaf, solid, stroke white-nya kita hairline. Seperti ini kebesaran. Oke, setelah itu kita beri keterangan. Sini memberi keterangannya di ini aja, kemudian kasih keterangan. Oke, kita kasih keterangan. Provinsi Jawa Tengah. Ya sudah, jangan lupa font kita ganti ke Times New Roman. Times New Roman. Size-nya cukup, coba kita kecilkan 8. Oke, 8. Sekarang kita rapikan. Kita coba lihat bareng bersama-sama. Kurang tengah. Kita buat nah, oke, cantik. Kemudian tahap selanjutnya yang terakhir itu ialah membuat sumber dan nama pembuatnya, guys. Coba kita ke atas sedikit. Yang lebih. Oke. Hmm, oke, coba di sini kita rapikan kembali. Mari terlihat lebih signifikan. Oh, maaf. Betul, betul.
Setelah itu kita buat rectangle ke belah, rectangle lagi di sini, gitu. Ah, kita copy saja, taruh di bagian sebelah sini. Oke, kita tambahkan pembuat, sumber data, pembuat, dan lain sebagainya. Sumber data kecil saja, karena sumber data hanya dua guys, BPS dan Inagro. Sama seperti tadi kita tambahkan teks di sini, kita gambar sebagai seberapanya. Nah, ketik sumber data. Ntar, oh kita kasih sumber data yang pertama BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua itu Inang Bioportal. Oke, cukup. Seperti itu. Kita buat rectangle lagi. Oh iya, lupa mengatur fontnya. Oke, sudah seperti itu. Jika sudah, yang terakhir itu ialah nama pembuatnya, guys. Kita add rectangle lagi, add rectangle. Ini oke, di sini. Oh, ya maaf, guys. Tadi rectangle yang di sebelah sini belum kita 0,3. 0,1. Itu rectangle yang di sini. 0,1 juga. Oke, lalu ditambah tulisan nama pembuat. Pembuat,
Oke. Sini. Font jangan lupa kita ganti ke Times New Roman. Size-nya kita beri size 9 sama. Oke. Hmm, Kita rapihkan saja. Lihat sudah rapi, sini masih ada label kosong. Kita bisa tambahkan logo, guys. Logo Unila. Atau logo terserah kalian mau universitas. Tuh, sini raster image, klik tanda tiga d, kemudian kita cari ke di sini. Sampai di logo adalah PNG. Oke, sudah muncul. Bisa kita rapihkan. Oke, seperti ini. Maka sudah jadi peta kepala penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Seperti ini, guys. Jangan lupa untuk eh mengchecklist semua apa yang ada di item agar dia terkunci, guys. Setelah itu, kalian bisa menyimpannya. Simpan dulu terlebih dahulu di sini. Klik simpan. Sudah tersimpan. Kemudian, nah, masuk ke layout. Setelah disimpan kan. Habis itu ke export as image. Export as image. Kalian namanya saja peta kepada bentuk Jateng. Kemudian formatnya PNG. Save. Kita atur 300 ini cukup. Sudah cukup. Kemudian open file after exporting ini setelah kalian ekspor maka filenya langsung ternampak gitu guys. Langsung aja save. Ini tidak perlu diubah ini sudah cakep sih. Save. Tunggu sampai jadi. Oke, ini langsung. Nah, ini guys. Ini adalah peta kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Seperti ini. Jadi, oke. Thanks for watching. Tidak ada salah kata atau ini saya mohon maaf. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.